Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman, kita akan membahas bait alfiyah nomor 2. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilina syarafa. Artinya saya memintakan rahmat yang disertai ta'zim bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang terpilih dan keluarga Nabi yang selalu mencari kesempurnaan mulia. Pembahasan tarkib. Lafaz musalliyan menjadi hal yang dikira-kirakan dalam kurung manwiyah dari fa'ilnya lafaz ahmadu yang penafsirannya berupa lafaz ahmadu rabbiya hala kauni nawiyan as-salata. Hal ini merupakan pendapat pengarang kitab Al-Asmuni. Referensi dalam kitab Hasyi Al-Khudori halaman juz 1 halaman 9. Di tarkibnya kalau di bahasa Jawa, musollian halai bersolawat ala nabi ing atase nabi al-mustafa yang terpilih wa alihi dan kepada keluarganya nabi al-mustakmilina yang selalu mencari kesempurnaan asyarafa ing kemuliaan. Asyarafa jadi maf'ul ya. Pembahasan lafaz an-nabiyya, an-nabiyyi mengikuti pendapat yang masyhur. Jika lafaz ini binanya mahmuz, maka masdarnya adalah lafaz nabaan yang artinya khobar, karena nabi adalah orang yang menyampaikan kabar. Mukhbir atau yang menerima kabar dari Allah, mukhbar. Pendapat yang lain mengatakan masdarnya adalah nab'un yang artinya luhur, rif'ah. An-nabiyya, an-nabiyyi, jika lafadznya ditasdid an-nabiyyi, alan nabiyyi. Yang awal berarti alan nabiyyi, alan nabiyyi. Berarti disukunkan ya. Yang kedua nabiyyi, tasdidnya alan nabiyyi, kemasukan huruf jar ya. Alan nabi, alan nabi. Jika lafadznya ditasdid maka berasal dari masdarnya nubuwatan yang artinya luhur, rif'ah, karena seorang nabi adalah orang yang luhur derajatnya. Dengan mengikuti kedua versi di atas, lafadz nabiyun itu mengikuti wazan fa'ilun yang bermakna maf'ulun atau fa'ilun. Jika lafadznya ditasdid maka asalnya adalah nabibun. Kemudian waw diganti dengan ya karena berkumpulnya waw dan ya, dan didahulunya sukun jadi nabiyun ya, yang awal disukunkan ya, yang kedua diharokati nabiyun, kemasukan huruf jar berarti ala nabiyyi. Alan nabi, ada alnya berarti dihilangkan tanwinnya, alan nabiyyi gitu ya. Itu lafaz an-nabi dengan sukun kemudian ada tasdid alan nabiyyi. Kemudian alihi, yang lebih utama adalah nadhum ini. Lafaz alihi maknanya ditafsiri dengan mutlaqul atba, mutlaknya orang yang mengikuti nabi, sehingga memasukkan para sahabat, karena jika menggunakan makna keluarga dan kerabatnya Nabi tentunya tidak bisa memasukkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini referensi dalam kitab Hasyiyah Al-Khudori juz 1 halaman 9 sampai 10. Bisa dilihat teman-teman ya. Kemudian menurut Al-Alamah As-Soban, lafaz al di dalam makom doa itu tidak selalu diartikan al-atba' ya, tetapi disesuaikan dengan yang didoakan. Nah ini.
Kemudian selanjutnya al-mustakmilina syarafa, huruf sin dan ta pada nadom di atas bisa berfaedah tolab, keluarga Nabi yang mencari kesempurnaan untuk meningkatkan kemuliaan yang telah dimiliki. Dengan demikian lafad asyarafa sebagai maf'ul bih dari lafad al-mustakmilin ya. Juga bisa huruf sin dan ta itu ziyadah yang tidak memiliki makna, dan lafad asyarafa sebagai lafad yang serupa maf'ul bih seperti lafad al-hasanul wajha, al-hasanul wajhi, atau dibaca nasab dengan nazah khafad membuang huruf jar yang takdirnya fi syarafi. Ini ya, cara-cara bacanya ataupun makna-maknanya, pembahasan lafad ya. Dengan mengikuti pendapat yang marjuh bahwa nazah khafad itu hukumnya qiyasi. Referensi dalam kitab Hasyiah Al-Khudari juz 1 halaman 9. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulannya kita ulangi lagi tarkibnya. Musollian halai bersolawat, ini ketika musollian ini berarti nawian, yaitu ahmadu rabbiya hala kaunihi nawian, keadaan halai keadaannya niat. Nah, jadi halai keadaannya itu niat. Keadaannya ingsun itu dalam keadaan niat. Jadi ketika ahmadu memuji sopo ingsun robia, dalam bait sebelumnya kan qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu robiyallaha khairu maliki. Jadi ketika ahmadu dalam keadaan ahmadu, kemudian tarkib selanjutnya musollian halai niat membaca solawat ala nabi yang atasnya nabi, ala nabi ke atas nabi, al mustafa yang terpilih, yang dipilih. Ala nabi ketika maknai nabi, nabi ketika sukun berarti itu maknanya ing atasnya orang yang menyampaikan khobar, ataupun mukhbar itu kalau di ala nabi maknanya adalah halai membaca salawat kepada seorang yang membawa khobar atau yang menerima khobar, al-mustafa yang dipilih, yang terpilih. Begitu ya maknanya hadirin. Dan kemudian wa alihi ini atop kepada nabi ya, pada lafaz sebelumnya. Wa alihi dan ke atas keluarganya nabi. Nah, kita ulangi lagi, alihi ini maknanya beda-beda. Jadi ketika maknanya alihi bukan hanya keluarganya nabi, tapi mutlakul atba. Maksudnya apa mutlakul atba? Yaitu maksudnya meliputi semua keluarganya nabi, kemudian sahabatnya, kerabatnya nabi, dan sebagainya. Jadi jika kita tidak menggunakan makna keluarga dan kerabat nabi, tentunya tidak bisa memasukkan para sahabat aja ya. Jadi mutlakul atba ini maknanya al ya, maknanya ditafsir dengan mutlakul atba. Itu ya. Al mustakmilina yang ini naat kepada alihi ya. Al mustakmilina yang kang, kalau bahasa Jawanya kang selalu mencari kesempurnaan, yang selalu mencari kesempurnaan untuk meningkatkan kemuliaan yang telah dimiliki. Nah, ini makna ininya. Al-mustakmilin syarafa. Ini ya, ini detailnya di sini. Kemudian asyarafa jadi apa? Jadi maf'ulnya asyarafa ing kepada kemuliaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.